Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Jam di dinding dapur menunjukkan pukul 00.47. Maya tahu ini adalah waktu di mana dunia seolah-olah ditahan. Sunyi, hanya menyisakan desah AC dan detak jantungnya sendiri. Di luar, kota telah lama tertidur, diselimuti kabut tipis sisa hujan sore tadi. Ia duduk di sofa, selimut tipis membungkus kakinya, ditemani secangkir teh chamomile yang sudah mendingin. Ini adalah rutinitas barunya. Menunggu. Bukan menunggu dengan cemas, melainkan menunggu dengan kelelahan yang pasrah. Suaminya, Aldi, sudah 3 bulan terakhir terperangkap dalam proyek mega konstruksi Alpha, sebutan keren di kantor untuk kontrak raksasa yang bisa membuat perusahaan mereka melesat ke liga atas. Dan harga yang harus dibayar adalah waktu. Waktu Aldi. Waktu mereka. Aldi adalah arsitek yang brilian. Seorang perfeksionis yang menenggelamkan dirinya sepenuhnya dalam pekerjaan. Ia selalu mengatakan, "Maya, setelah proyek ini selesai, kita akan ambil liburan 2 bulan penuh, kemanapun kamu mau." Janji itu menjadi mantra penenang. Tetapi seiring berjalannya waktu, janji itu terasa semakin jauh, semakin memudar. 2 kursi di ruang makan terasa dingin, seolah-olah sudah lama tidak diduduki bersama. Foto pernikahan mereka di atas rak buku, senyum lebar, mata penuh harapan, kini terasa seperti peninggalan dari masa lalu yang bahagia dan sederhana. Beberapa minggu terakhir, komunikasi mereka sebatas pesan singkat, "Masih di kantor," atau "Besok pagi aku pulang." Namun, bukan hanya pekerjaan yang merenggut Aldi. Ada bayangan dingin yang selalu hadir di balik setiap lembur. Bu Karina. Karina Bantoro, CEO berusia 40-an, elegan, cerdas, dan yang paling penting, benar-benar berkuasa. Ia adalah wanita yang memimpin rapat dengan aura es yang bisa membuat para manajer senior gemetar. Bu Karina memiliki reputasi untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan, baik dalam bisnis maupun, menurut rumor yang beredar di kalangan istri-istri, dalam kehidupan pribadi. Maya selalu menepis rumor itu sebagai kecemburuan biasa. Percaya penuh pada integritas dan cinta suaminya. Tetapi kadang, saat Aldi menyebut Bu Karina dengan nada sedikit terlalu hormat, rasa dingin kecil akan merayap di punggung Maya. Malam ini, seharusnya Aldi pulang. Ia berjanji akan merayakan selesainya tahap krusial proyek. Maya bahkan sudah menyiapkan rendang kesukaan Aldi. Namun, sejak pukul 9 malam, telepon Aldi tak aktif. Tidak ada kabar. Rasa lelah yang Maya rasakan kini bercampur dengan sedikit kemarahan yang membeku. Pukul 00.58. Maya memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai berputar liar dengan skenario terburuk. Dia sedang tidur di sofa kantor. Dia kelelahan. Bisiknya pada diri sendiri. Tepat ketika jarum jam bergerak melintasi angka 1 dan denting lembut dari jam digital memecah kesunyian. Pukul 1 pagi, ponsel Maya, yang tergeletak di meja kopi, tiba-tiba menyala. Layar menunjukkan nomor asing. Nomor kantor? Bukan. Ini nomor seluler biasa, bukan nomor perusahaan. Jantung Maya langsung berdebar kencang. Ini bukan cara Aldi menghubunginya. Maya meraih ponsel itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia ragu sejenak. Mungkin panggilan darurat dari rumah sakit? Namun, pikiran itu cepat-cepat dihalau oleh firasat buruk yang mendesak. Ia menggeser layar untuk menjawab. "Halo." Suara Maya terdengar lebih serak dari yang ia duga. Di seberang sana, keheningan. Bukan keheningan total, tetapi keheningan yang tebal. Diselingi suara samar yang mirip musik latar dari bar mewah dan tawa kecil yang terlalu tinggi. Lalu, sebuah suara berbicara. Itu adalah suara yang familiar. Suara yang selalu ia dengar dalam acara perusahaan. Dingin, tajam, dan penuh otoritas. Suara Bu Karina. "Maya." Suaranya terdengar sedikit serak. Mungkin karena alkohol, tetapi intonasinya tidak salah. Itu adalah nada yang sama yang ia gunakan saat memberikan perintah. "Ya, Bu Karina," jawab Maya. Refleks membalas dengan formalitas meskipun ini adalah pukul 1 pagi. Lalu, kalimat itu meluncur.
Kalimat yang langsung mengubah udara di ruangan itu menjadi es, menghancurkan sisa-sisa ketenangan Maya, dan merobek janji-janji pernikahan mereka menjadi kepingan tak berarti. "Suamimu sedang di sini," kata Bu Karina. Suaranya kini terdengar mengejek dan berbisik manja. Jeda pendek yang disengaja. "Kita tidur bersama malam ini." Dunia Maya berhenti berputar. Udara terasa tipis. Ia bisa merasakan air mata panas tertahan di belakang matanya. Namun amarah yang dingin jauh lebih kuat. "Jangan ganggu, bodoh." Bu Karina mengakhiri kalimatnya dengan penekanan tajam, seolah-olah ia sedang memarahi seorang bawahan yang bodoh. Tawa kecil yang samar-samar terdengar lagi di latar belakang sebelum keheningan total menyelimuti jalur telepon. Maya menarik napas. Napas yang terasa tajam dan menyakitkan. Kata-kata itu, bodoh, jangan ganggu, dan pengakuan tanpa malu itu, menghapus semua keraguan dan kepercayaan yang ia pegang teguh selama ini. Kelelahan yang ia rasakan berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Ketenangan yang hanya bisa datang setelah kehilangan segalanya. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi wanita yang merengek, memohon, atau menanyakan detailnya. Jika ini yang diinginkan Aldi, kekuatan, kekuasaan, dan wanita lain, maka ia tidak akan menghalanginya. Keseimbangan kekuasaan telah berpindah. Maya mengencangkan genggaman pada ponsel, dan dengan suara yang mengejutkan dirinya sendiri karena betapa datarnya, ia memberikan jawaban yang akan disesalinya, atau mungkin tidak, di kemudian hari. "Ambillah." Ia tidak menunggu jawaban. Jari-jarinya menekan tombol merah, memutuskan sambungan dengan kecepatan refleks. Ponsel itu diletakkan kembali di meja kopi. Layarnya kembali gelap. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Rentang waktu antara pukul 1 hingga pukul 3 pagi baru saja dimulai. Dan 2 jam yang penuh ketidakpastian serta keputusan yang menyakitkan membentang di depan Maya. Dia hanya bisa menatap selimutnya. Mencoba untuk tidak menjerit. Keputusan sudah dibuat. Kini saatnya menghadapi kekosongan yang tersisa. Maya memandangi ponsel yang kini terdiam. Layarnya mencerminkan pantulan samar dari matanya yang melebar. Ia baru saja mengucapkan 2 kata yang meruntuhkan 5 tahun pernikahan. "Ambillah." Bukan jeritan histeris, bukan tangisan memilukan, melainkan sebuah kalimat yang diucapkan dengan nada lelah. Seolah-olah ia baru saja merelakan barang bekas yang sudah lama ingin ia singkirkan. Keheningan yang datang setelah panggilan itu jauh lebih memekakan telinga daripada teriakan Bu Karina. Maya merasakan gelombang reaksi yang bertubi-tubi. Pertama, rasa sakit yang menusuk, seperti tusukan pisau yang dingin. Kedua, kemarahan yang membara. Aldi, suaminya, yang ia cintai dan percayai. Bu Karina, si wanita berkuasa, yang menggunakan posisinya untuk mendapatkan apapun, termasuk suaminya. Dan terakhir, datanglah kelegaan yang mengerikan. Kelegaan karena drama telah berakhir. Selama berbulan-bulan, Maya hidup dalam ketidakpastian yang pelan-pelan merusak. Aldi ada di sana secara fisik, tetapi jiwanya terikat pada proyek, terikat pada kantor, terikat pada Bu Karina. Cinta mereka telah menjadi tali yang semakin kencang mencekik, bukan ikatan yang menghangatkan. Dengan pengakuan Bu Karina, tali itu putus. Rasa sakit pengkhianatan kini telah menetapkan batas. Dia tidak perlu lagi bertanya-tanya. Tidak perlu lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Maya bangkit. Gerakan tubuhnya kaku seperti boneka kayu. Ia tidak bisa diam. Energi gelisah yang tiba-tiba muncul mendorongnya untuk bertindak. Jika Aldi memilih hidup itu, ia akan memudahkannya. Ia menuju kamar tidur. Ruangan itu masih berbau parfum Aldi, perpaduan mint dan cedarwood. Aroma yang kini terasa seperti ironi menyakitkan. Maya membuka lemari pakaian Aldi. Di sana tergantung jas-jas mahal, kemeja-kemeja yang ia setrika dengan hati-hati setiap akhir pekan. Dengan tangan yang stabil, ia mengambil koper kecil. Ini bukan tindakan emosional. Ini adalah keputusan logis, seperti menyelesaikan daftar tugas yang sudah lama tertunda. Ia mulai mengemasi pakaian Aldi. Kaos, celana jeans, baju kantor, bahkan kaos kaki yang dilipat rapi. Setiap benda yang ia sentuh terasa dingin dan asing.
Saat tangannya menyentuh bingkai foto yang ada di meja nakas, sebuah foto kencan pertama mereka di taman kota, ia berhenti. Air mata yang tertahan sejak tadi akhirnya memaksa keluar. Hanya sebulir. Ia dengan cepat mengusapnya. Marah pada dirinya sendiri karena menunjukkan kelemahan. Bodoh, gumamnya. Mengulangi kata terakhir Bu Karina. Kata itu bukan hanya ditujukan pada dirinya, tapi juga pada Aldi. Bodoh karena bekerja begitu keras hingga kehilangan dirinya. Bodoh karena menukar hati tulus dengan janji kemewahan. Saat ia menutup koper itu, sekitar pukul 1.45 pagi, pikirannya mulai bekerja lebih jernih. Ada beberapa hal yang janggal dalam telepon Bu Karina. Pertama, mengapa Bu Karina menelpon dirinya? Jika seorang wanita benar-benar mencuri suami orang, dia tidak akan menelpon istrinya, apalagi di tengah malam. Kecuali, ini adalah pernyataan kekuasaan yang terang-terangan, sebuah cara untuk memamerkan dominasi totalnya atas Aldi dan, secara tidak langsung, atas Maya. Itu adalah pertunjukan, bukan pengakuan cinta. Kedua, latar belakang suara. Musik yang samar dan tawa itu terdengar terlalu santai untuk situasi intim. Itu terdengar seperti pesta kantor yang baru saja bubar. Atau mungkin hanya pertemuan larut malam dengan klien yang disertai alkohol. Apakah Bu Karina hanya mabuk dan impulsif? Atau apakah dia mencoba menutup-nutupi sesuatu yang lain? Keraguan itu mulai menanam benih kecil di hati Maya. Dia masih yakin Aldi telah berselingkuh secara emosional. Tetapi apakah perselingkuhan itu nyata, fisik, seperti yang dipamerkan Bu Karina? Maya menatap koper Aldi yang sudah siap. Ia menghela napas panjang. Terlepas dari motif sebenarnya Bu Karina, konsekuensinya tetap sama. Pernikahannya telah rusak. Kerahasiaan Aldi dan keangkuhan bosnya telah menghancurkan kepercayaan. Maya kembali ke ruang tamu, duduk tegak di sofa. Ia menyalakan lampu meja, memaksakan cahaya kuning lembut untuk mengusir kegelapan di ruangan itu. Ia membuka laptop. Ia tidak tahu mengapa. Tetapi instingnya mengatakan untuk mencari tahu lebih banyak tentang proyek mega konstruksi Alpha dan kinerja perusahaan Bu Karina. Jemari Maya menari di atas keyboard. Ia mencari laporan keuangan kuartal terbaru, mencari berita pers tentang perusahaan, dan memindai nama-nama direktur lain. Dia menemukan berita tentang perselisihan dewan direksi yang halus beberapa bulan lalu. Sebuah nama menarik perhatiannya. Bapak Chandra, direktur keuangan, yang kabarnya kurang setuju dengan agresivitas Bu Karina dalam proyek besar ini. Saat Maya sibuk memproses data, jam berdentang sekali lagi. Pukul 2.45 pagi. 15 menit lagi menuju tenggat waktu yang tak terhindarkan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan lagi karena patah hati, tetapi karena antisipasi yang dingin. Apakah mereka akan muncul? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Bukan dari Aldi, bukan dari Bu Karina. Itu adalah notifikasi berita daring. Breaking news. Kebakaran kecil di lantai data center perusahaan Alpha Konstruksi. Diduga korsleting. Mata Maya terpaku pada berita itu. Data center adalah tempat penyimpanan semua data proyek, termasuk dokumen mega konstruksi Alpha. Kepucatan apa yang akan mereka tunjukkan jika mereka pulang? Apakah itu pucat karena rasa malu perselingkuhan? Atau pucat karena ketakutan bahwa rahasia mereka telah terbakar? Tepat pukul 3 pagi, di tengah keheningan yang mencekam, bel pintu berbunyi. 3 kali ketukan cepat, panik, dan tergesa-gesa. Itu dia. Waktunya telah tiba. Waktu berdetak lambat, penuh penyiksaan, antara denting bel pintu yang putus asa dan keheningan yang ditinggalkan oleh telepon Bu Karina. Pukul 1 hingga pukul 3 pagi adalah jurang sunyi di mana Maya harus menghadapi kehancurannya sendirian. Ia telah merangkum 2 jam itu dalam 3 fase yang berbeda. Kemarahan, analisis, dan antisipasi. Fase kemarahan memuncak saat ia mengemasi koper Aldi. Itu adalah kemarahan yang bersih, dingin, dan efisien. Tindakan praktis itu meredam isak tangis yang mendesak keluar. Ia memindahkan fokus emosionalnya dari mengapa menjadi bagaimana. Bagaimana dia bisa menghadapi hari esok? Bagaimana dia bisa mempertahankan martabatnya? Koper itu,
yang kini diletakkan di dekat pintu masuk, sebagai simbol penolakan dan pengusiran, memberikan jawaban yang tegas. Ini adalah rumahku, pikirnya. Dan jika kamu memilih jalan lain, kamu tidak akan menemukan kenyamanan di sini. Setelah koper tertutup, sekitar pukul 1.45, fase analisis dimulai. Otak Maya, yang selalu tajam dan logis, ia bekerja paruh waktu sebagai kurator data, mengambil alih kendali. Ia mencurigai narasi Bu Karina. Orang yang benar-benar berselingkuh tidak akan menelpon pasangannya hanya untuk menyombongkan diri, kecuali ada motif yang lebih dalam. Itu terlalu teater, terlalu mudah. Ia kembali duduk di ruang tamu, laptop terbuka. Ia mencari tahu tentang Bu Karina, bukan sebagai bos yang menggoda, tetapi sebagai pemain bisnis. Pencarian tentang Chandra, direktur keuangan, mengarahkannya ke artikel lama yang mencatat perselisihan internal mengenai etika investasi di proyek mega konstruksi. Karina, dengan ambisi besarnya, dituduh mengambil jalan pintas. Maya mulai membuat daftar inkonsistensi di sebuah dokumen kosong. Provokasi yang berlebihan. Mengapa menggunakan kata bodoh dan menelpon pada jam tersebut? Biasanya, itu adalah taktik untuk mengganggu, bukan untuk merayakan perselingkuhan. Latar suara, tawa yang terlalu banyak dan musik bar yang terdengar seperti pertemuan kantor yang kacau balau, bukan momen intim yang tenang. Sikap Aldi. Aldi tidak menelpon kembali, ponselnya mati. Ini menunjukkan Aldi tidak bersembunyi karena malu, melainkan karena terjebak atau sangat sibuk dengan sesuatu yang krusial. Pada pukul 2.30, Maya telah membangun skenario alternatif. Bu Karina menelepon dalam keadaan mabuk. Ya, tetapi itu adalah upaya panik untuk mengunci Aldi di sisinya atau untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih besar. Tepat saat ia merumuskan skenario ini, notifikasi berita daring datang, kebakaran kecil di lantai data center. Jantung Maya mencelos. Ini bukan lagi drama perselingkuhan. Ini adalah drama korporat yang berpotensi menghancurkan karir Aldi, dan mungkin nyawa mereka, jika mereka terlibat dalam permainan kotor. Fase antisipasi, 15 menit terakhir, adalah yang paling sulit. Dia tidak tahu siapa yang akan datang. Aldi yang malu karena perselingkuhan yang gagal, atau Aldi dan Bu Karina yang panik karena rahasia perusahaan mereka terancam. Ia tidak merasakan sakit lagi, hanya adrenaline yang dingin, menunggu. Maya mematikan laptop, menutupnya dengan tenang. Ia berjalan ke dapur, mengambil pisau buah tajam dari laci, bukan untuk mengancam, tetapi untuk pegangan, untuk merasa sedikit lebih aman dalam krisis yang akan datang. Ia kembali ke ruang tamu dan duduk, menghadap pintu. Matanya menatap tepat pada koper kecil yang berisi kehidupan Aldi. Pikirannya kini berputar cepat. Jika mereka datang dengan wajah pucat, itu bukan karena mereka baru saja bercinta. Itu karena mereka baru saja lolos dari neraka. Atau, lebih tepatnya, membawa neraka itu ke rumahnya. Knock, knock, knock. Pukul 3 pagi. Ketukan pintu itu terdengar kasar, tidak sabar, dan penuh rasa takut. Bel pintu itu menuntut jawaban. Pisau buah di genggaman Maya terasa dingin, seolah-olah menyalurkan semua ketenangan yang ia perlukan untuk menghadapi dua sosok yang berdiri di ambang kehancuran. Maya menarik napas dalam-dalam. Drama sudah berakhir, tapi pertempuran baru saja dimulai, pikirnya. Ia bangkit, melangkah menuju pintu. Maya mencapai kenop pintu dengan gerakan lambat dan terkontrol. Pisau buah di tangan kirinya tersembunyi di balik pinggulnya. Keberaniannya bukan berasal dari amarah yang membara, melainkan dari ketenangan analisis. Ia tahu bahwa ketakutan terbesar mereka saat ini mungkin bukan dirinya, tetapi apa yang ada di belakang mereka. Pintu terbuka. Di ambang pintu, terpampang pemandangan yang seketika menguatkan semua kecurigaan Maya, Aldi dan Bu Karina. Aldi berdiri paling dekat. Jasnya kusut. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan matanya merah. Tetapi yang paling mencolok adalah wajahnya yang pucat pasi, seolah-olah seluruh darah telah mengalir menjauh dari kulitnya. Dia tampak terkejut melihat Maya berdiri di sana, dan matanya memancarkan campuran rasa bersalah, kelelahan, dan ketakutan yang mendalam, jauh melampaui rasa bersalah seorang suami yang tertangkap basah. Di belakangnya,
Bu Karina, CEO yang biasanya tampil sempurna, mengenakan gaun malam sutra mahal, kini terlihat sangat berbeda. Riasan matanya luntur sedikit, bibirnya kering, dan tatapan matanya, yang biasanya dingin dan dominan, kini penuh kecemasan. Kepucatan di wajahnya hampir sama parahnya dengan Aldi. Pakaiannya memang mahal, tetapi ada noda hitam samar di ujung gaunnya yang tampak seperti jelaga. Suasana hening sejenak. Hanya suara detak jam yang keras dan desahan angin malam dari luar yang terdengar. Maya. Aldi mencoba mengeluarkan suara, tetapi hanya bisikan serak yang keluar. Dia melangkah maju seolah ingin memeluk, tetapi Maya mundur selangkah. Postur tubuhnya kaku dan tegak, seolah ada dinding tak terlihat di antara mereka. Mata Bu Karina langsung tertuju pada koper Aldi yang tergeletak di lantai. Ekspresi di wajahnya berubah dari kecemasan menjadi kejutan dingin, dan kemudian kekecewaan yang samar. Dia mengerti arti dari koper itu dan mengapa Maya begitu tenang di telepon. Jadi kau benar-benar melakukannya, Bu Karina berbisik. Suaranya kembali menemukan sedikit nada angkuh, tetapi kali ini terdengar lebih dipaksakan. Maya mengabaikannya. Matanya terkunci pada Aldi. Aku tidak akan mengulang apa yang Bu Karina katakan padaku, kata Maya. Suaranya tenang dan jelas, kontras dengan kepanikan yang terpancar dari wajah mereka. Dan aku sudah memberikan jawabannya. Aldi menggeleng cepat. Tunggu, Maya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Karina hanya. Tidak. Potong Maya. Aku tahu persis apa yang kupikirkan. Aku sudah mengemas barang-barangmu. Koper ada di sana. Bu Karina tertawa kecil. Tawa pahit tanpa humor. Lihat, Aldi, kukatakan padamu, istrimu bodoh. Dia bahkan tidak berjuang. Dia hanya pasrah. Kepala Aldi menoleh ke Bu Karina. Matanya menyala. Cukup, Karina. Ini bukan waktunya untuk drama konyolmu. Lalu dia kembali menatap Maya dengan tatapan memohon. Maya, kumohon dengarkan aku. Panggilan itu adalah kebohongan. Itu adalah trik, permainan pikiran karena dia mabuk dan marah. Tidak ada yang terjadi di antara kami. Sungguh. Maya tidak menunjukkan reaksi. Ia menunjuk ke arah Bu Karina. Lalu, Bu Karina, jelaskan apa noda hitam di ujung gaun Anda. Apakah itu sisa dari malam penuh gairah? Bu Karina sontak melihat ujung gaun sutranya. Kepanikan kembali melintas di wajahnya sebelum ia menutupinya dengan cepat. Aldi mengambil langkah lagi. Tangannya terangkat. Frustrasi. Noda itu, Maya, adalah jelaga. Kami dari kantor. Ada kebakaran di data center. Maya mengangkat alisnya sedikit. Sebuah isyarat kecil yang menunjukkan betapa ia sudah tahu. Ya, saya tahu. Saya melihat berita itu 20 menit yang lalu. Jadi, Anda pucat bukan karena malu, melainkan karena Anda berdua tahu apa yang hilang dalam kebakaran itu, bukan? Bu Karina dan Aldi bertukar pandang penuh keterkejutan dan ketakutan. Mereka datang ke rumah Maya, berasumsi bahwa mereka hanya perlu menyelesaikan masalah pribadi yang memalukan. Mereka tidak menyangka bahwa Maya, dalam 2 jam sunyi itu, telah mengubah dirinya dari istri yang dikhianati menjadi seorang analis krisis yang dingin. Bagaimana kamu tahu tentang data center? Tanya Bu Karina. Nadanya kini beralih dari angkuh menjadi curiga dan khawatir. Dominasi seorang CEO perlahan kembali, tetapi kini ditujukan pada situasi, bukan pada Maya. Saya punya waktu 2 jam untuk mencari tahu. Anda berdua datang ke sini dengan wajah seperti hantu. Tidak ada selingkuhan yang datang ke rumah istri yang baru saja dia hancurkan dengan membawa bosnya. Kecuali ada masalah yang jauh lebih besar, balas Maya. Aldi menjatuhkan bahunya. Keputusasaan terlihat jelas. Baiklah, kau benar. Ada masalah yang jauh lebih besar. Kami datang ke sini karena ini adalah tempat raman yang kami pikirkan. Kami membutuhkan bantuan. Maya, sekarang, bisakah kamu menurunkan senjata itu? Maya baru menyadari bahwa pisau buah di tangannya telah mencuat keluar sedikit. Ia menunduk, lalu meletakkannya dengan bunyi denting pelan di meja terdekat. Ia mundur selangkah,
membuka jalan bagi mereka untuk masuk. "Masuklah," katanya. Suaranya lelah tetapi berwibawa. "Dan sekarang, ceritakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi di kantor yang membuat kalian berdua datang dengan wajah pucat dan mencoba menutupi semuanya dengan kebohongan perselingkuhan murahan?" Keheningan di ruang tamu Maya kini terasa lebih berat daripada keheningan di ambang pintu tadi. Ruangan itu terasa sesak oleh 3 emosi yang saling bertabrakan. Kecurigaan Maya yang dingin, rasa bersalah Aldi yang tercabik, dan kepanikan Bu Karina yang merayap. Mereka duduk di sofa dan kursi tunggal, membentuk segitiga tegang di sekitar meja kopi. Koper Aldi di dekat pintu seolah-olah menjadi saksi bisu tuntutan perceraian yang tertunda. "Minumlah ini." Maya meletakkan 3 gelas air putih dingin di meja, satu isyarat keramahan yang aneh dalam keadaan genting. Ia tidak menawarkan tempat duduk kepada Bu Karina, membiarkan wanita itu yang memilih kursinya sendiri. Bu Karina meraih gelas itu lebih dulu, meneguknya dalam-dalam seolah-olah air adalah oksigen. Posturnya, meski duduk, masih berusaha mempertahankan keagungannya, tetapi kelelahan yang nyata membuatnya gagal. Mulai dari awal, Aldi, perintah Maya, mengabaikan Bu Karina untuk sementara waktu. Telepon, alkohol, dan mengapa ponselmu mati. Aldi menarik napas dalam-dalam, menggosok matanya yang merah. "Aku minta maaf, Maya. Aku sangat menyesal karena membiarkanmu berpikir yang terburuk. Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak berselingkuh." Kebenaran pertama. Panggilan palsu, Karina mabuk. "Malam ini, kami merayakan penandatanganan kesepakatan akhir proyek Alpha," jelas Aldi. "Ada klien dari luar kota. Dan Bu Karina minum lebih banyak dari biasanya setelah mereka pergi. Sekitar pukul 00.30. Kami tinggal berdua di ruang rapat. Dia mencoba menggodaku. Dia mabuk dan mungkin merasa terlalu percaya diri setelah menang besar. Aku menolaknya," lanjut Aldi, nadanya tegas. "Aku mengingatkannya bahwa aku sudah menikah. Dan aku tidak akan mempertaruhkan segalanya untuk momen bodoh." Dia marah. "Maya, dia CEO. Dia tidak terbiasa ditolak." Bu Karina menyela dengan suara serak. "Aku tidak mabuk. Aku hanya frustrasi. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada Aldi karena menolakku. Dan ya, aku ingin menguji seberapa bodoh dirimu. Aku ingin melihat apakah kau akan menangis atau berjuang. Jawabanmu, ambillah, benar-benar mengejutkanku." Ia berhenti, mengakui kekalahannya dengan enggan. Itu adalah permainan kekuasaan, bukan pengakuan cinta. Maya hanya mengangguk kecil, membiarkan pengakuan ini tenggelam. Rasa sakit pengkhianatan emosional, kerahasiaan Aldi dan godaan Bu Karina tetap ada, tetapi fakta bahwa perselingkuhan fisik tidak terjadi memberikan sedikit celah harapan yang rapuh. Kebenaran sebenarnya, masalah di kantor, jelaga dan ketakutan. "Lalu jelaga itu, dan data center," desak Maya. Wajah Aldi kembali pucat. Bu Karina menatap langit-langit, seolah-olah mencari kata-kata yang tepat. "Setelah pertengkaran kecil itu, saat Karina pergi ke kamar mandi, aku kembali ke ruang kerjaku untuk membereskan berkas. Aku melihat ada berkas dari proyek Alpha yang seharusnya tidak ada di mejaku. Itu berkas cadangan dari data center," kata Aldi. "Aku mengambilnya, dan saat aku membacanya, aku menemukan ada beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan. Aku curiga ini adalah cara Bu Karina mengambil jalan pintas dalam proyek ini, seperti yang diisukan Chandra." "Aku tidak mengambil jalan pintas," seru Bu Karina. Aldi mengangkat tangan, menenangkan bosnya. "Tunggu, Karina, biarkan aku selesai." Aku langsung mendatangi Bu Karina. Aku menuduhnya. Kami bertengkar lagi. Saat itulah, ponselku mati karena kehabisan baterai. Tepat saat kami berdebat, sistem peringatan kebakaran berbunyi. Bukan alarm keras, hanya bunyi bip pelan, yang menunjukkan ada masalah di data center. Bu Karina mengambil alih cerita. Suaranya kini mendesak. "Kami berlari ke data center. Kebakaran kecil itu memang terjadi, tapi itu bukan korsleting. Kabelnya dipotong, dan ada cairan yang tumpah.
Itu adalah upaya sabotase. Dan yang paling penting, server cadangan yang menyimpan semua data audit mega konstruksi Alpha sudah hilang. Maya mencondongkan tubuh ke depan. Hilang? Terbakar? Tidak, dicuri, tegas Bu Karina. Seseorang telah merencanakan ini. Mereka mengambil data yang bisa digunakan untuk menjatuhkanku dan timku. Lalu mereka membakar tempat itu untuk menutupi jejak. Pelaku ada di dalam. Dan begitu kami menyadari server itu hilang, kami tahu kami dalam bahaya serius. Kami lari, kata Aldi. Kami meninggalkan kantor lewat pintu belakang, menghindari wartawan yang sudah mulai berkumpul karena asap kecil, dan datang ke sini. Kami berpikir, jika mereka mencari kami, rumah ini adalah tempat terakhir yang mereka duga, karena mereka mungkin mengira aku akan menginap denganmu. Itu sebabnya aku tidak bisa menghubungimu. Puncak pengakuan. Jadi, simpul Maya, suaranya kembali sedingin es. Anda, Bu Karina, menggunakan ancaman perselingkuhan murahan untuk membuat istri bawahan Anda yang setia berpikir bahwa suaminya direbut, hanya sebagai pengalih perhatian dan untuk memastikan dia tidak mengungkap krisis Anda kepada siapapun. Bu Karina menundukkan kepala. Aku minta maaf. Aku panik. Aku merasa terpojok. Aku tidak berpikir jernih. Aldi menatap Maya dengan mata penuh penyesalan. Aku tidak memberitahumu tentang masalah kantor ini karena aku takut. Aku ingin melindungimu. Aku bersalah karena merahasiakannya. Tapi aku tidak bersalah atas perselingkuhan. Maya merasakan campuran yang membingungkan. Rasa sakit pengkhianatan pribadi masih berdenyut, tetapi kini tertutup oleh bahaya yang jauh lebih besar. Pisau di tangan Maya tadi adalah ancaman untuk pernikahan mereka. Kini, bahaya yang mereka hadapi adalah ancaman bagi karir, reputasi, dan mungkin keselamatan mereka. Ia melihat koper di dekat pintu. Itu adalah simbol dari akhir sesuatu. Tapi kini, ada awal yang baru. Sebuah pertempuran yang harus ia putuskan apakah ia ingin bergabung. Tunjukkan padaku dokumen itu, pinta Maya. Suaranya kini mengambil nada perintah yang tenang, mengingatkan pada suara Bu Karina yang paling efisien. Emosi telah dikesampingkan. Sekarang hanya ada kebutuhan untuk memecahkan masalah. Aldi, lega karena percakapannya beralih dari pengkhianatan pribadi ke krisis korporat. Segera meraih tas kerjanya yang basah oleh keringat dan sedikit jelaga. Ia mengeluarkan beberapa lembar cetakan audit yang lusuh. Ini yang aku temukan di mejaku. Ini adalah ringkasan biaya konstruksi untuk kuartal ini, jelas Aldi, merentangkan kertas-kertas itu di meja kopi, di bawah sorot lampu duduk yang redup. Bu Karina dan Maya sama-sama mencondongkan tubuh. Bahu mereka hampir bersentuhan, dalam aliansi yang aneh. Lihat ini, kata Aldi, menunjuk ke kolom, biaya material. Proyek Alpha sudah melebihi anggaran untuk baja struktural sebesar 15%. Aku awalnya mengira ini masalah inflasi, tapi lihat catatannya di sini. Ia menunjuk baris yang ditulis tangan samar. Pembayaran dilakukan melalui entitas, PT Surya Bakti Abadi. Perusahaan ini tidak ada dalam daftar vendor resmi kita. Bu Karina langsung bereaksi. PT Surya Bakti Abadi itu perusahaan cangkang. Kami membuatnya 2 tahun lalu. Kami menggunakannya untuk menampung dana darurat proyek, untuk mempercepat birokrasi di beberapa daerah. Itu prosedur abu-abu. Maya, bukan kriminal. Aku tidak mencuri uangnya. Aku hanya memastikan proyek ini berjalan cepat. Maya menimpali, prosedur abu-abu yang bisa membuat Anda dipenjara karena penyimpangan dana dan penipuan pajak. Dan Aldi, mengapa kamu tidak pernah tahu tentang PT Surya Bakti Abadi ini? Karena itu diurus oleh Departemen Keuangan dan Bu Karina, jawab Aldi, nadanya sedikit tajam terhadap Bu Karina. Tugasku adalah desain, struktur, dan pengawasan fisik. Aku tidak melihat buku besar. Dan siapa yang mengurus Departemen Keuangan? Tanya Maya. Matanya memancarkan sinyal bahwa ia sudah tahu jawabannya. Chandra, jawab Bu Karina. Suaranya berat. Bapak Chandra, Direktur Keuangan. Maya mengetuk layar laptopnya yang masih terbuka.
Pria yang saya baca beberapa jam lalu memiliki perselisihan etika dengan Anda. Ia berpendapat proyek Alpha terlalu berisiko. Sekarang, proyek Alpha sedang diselidiki. Server data center, tempat semua bukti digital disimpan, dicuri, dan tempatnya dibakar untuk menciptakan kekacauan. Bu Karina, Anda dan Aldi adalah dua orang terakhir di kantor. Siapa yang akan dituduh? Ketegangan di wajah Bu Karina dan Aldi semakin mengeras. Bu Karina mengepalkan tangannya. Chandra, bajingan itu. Dia pasti yang melakukannya. Dia tahu aku menggunakan Surya Bakti sebagai jalan pintas untuk mendapatkan proyek ini. Data yang dia curi pasti adalah seluruh rekaman audit yang menunjukkan bahwa dana yang dipindahkan melalui Surya Bakti berjumlah jauh lebih besar daripada yang seharusnya. Dia mengambil semua data, membiarkan kami menemukan bukti kecil ini di meja Aldi untuk mengarahkan kecurigaan, lalu membakar tempat itu untuk menunda investigasi resmi. Aldi menambahkan, Chandra tahu dia tidak akan bisa menjatuhkan Bu Karina di Dewan Direksi secara legal, jadi dia menciptakan skandal keuangan yang akan melibatkan kami berdua. Jika data itu bocor, Karina akan dituduh melakukan penggelapan skala besar, dan aku, sebagai kepala arsitek, akan dituduh bersekongkol. Maya menggeser berkas yang ditemukan Aldi. Berkas ini bukan bukti kecil. Ini adalah pengakuan bahwa Anda, Bu Karina, terlibat dalam praktik off the book. Chandra hanya perlu membesar-besarkan angka itu menggunakan data yang dia curi, dan seluruh cerita akan menunjuk pada Anda. Bu Karina tiba-tiba terlihat rapuh. Aku terlalu ambisius. Aku dibutakan oleh keinginan untuk memenangkan kontrak ini. Aku seharusnya mendengarkan Chandra tentang risiko itu. Tapi aku tidak pernah mengira dia akan mengkhianatiku seperti ini. Dia ingin CEO, dan dia akan menumbangkan semua orang yang menghalanginya. Lalu mengapa dia membiarkan Bu Karina menelponku? Tanya Maya, kembali ke titik awal. Aldi menjawab dengan lirih. Untuk menutupi pelarian kami. Bu Karina mabuk. Dia panik. Dia ingin memastikan aku tidak akan pergi ke polisi atau bercerita ke Dewan Direksi setelah aku menolak godaannya dan kami bertengkar. Dia ingin menyudutkanku dengan skandal pribadi. Dia tidak tahu bahwa Chandra sudah berada di data center saat itu. Telepon itu adalah upaya terakhirnya untuk menguasai situasi, dan itu menjadi selimut asap yang sempurna bagi Chandra. Maya menutup laptop. Baiklah, ini bukan lagi tentang perselingkuhan. Ini tentang bertahan hidup. Bu Karina, Anda butuh kredibilitas, dan Anda butuh orang yang Anda percaya untuk memecahkan ini. Aldi, kamu butuh keahlianku untuk menganalisis data dan pola ini. Kalian berdua, dalam kepanikan kalian, malah menyerahkan kepala kalian di atas nampan. Maya menatap koper Aldi, lalu ke wajahnya. Koper ini tetap di sana. Pernikahan kita akan kita urus setelah kita memastikan kalian berdua tidak berakhir di penjara. Sekarang, apa rencana B kalian? Rencana B mereka adalah ketiadaan rencana. Kepanikan telah membuat Aldi dan Bu Karina hanya bisa melarikan diri, tetapi bukan merencanakan. Kini, dengan kehadiran Maya, seorang kurator data yang terlatih untuk menemukan pola di tengah kekacauan, dinamika berubah total. Ruang tamu itu bertransformasi menjadi ruang perang yang diterangi lampu meja redup. Kita tidak punya waktu untuk rencana B. Kita harus membuat rencana A baru, dan itu harus malam ini, kata Maya, mengambil kendali. Chandra sedang menyusun narasinya sekarang. Begitu fajar menyingsing, berita tentang kebakaran data dan hilangnya server pasti akan melibatkan nama kalian. Maya menggeser dokumen lusuh itu ke tengah. Satu-satunya hal yang kita miliki yang tidak dimiliki Chandra adalah berkas cetak ini. Ini adalah bukti bahwa sebagian dana disalurkan melalui PT Surya Bakti Abadi, dan ini menjadi alasan kuat untuk menyelidiki Chandra sebagai direktur keuangan. Tapi kita butuh lebih. Kita butuh jejak digital yang tidak terhapus. Maya beralih ke Bu Karina. Anda CEO. Anda pasti punya akses ke sistem sekunder atau sistem cadangan di luar data center utama. Kan? Server email, catatan pembayaran darurat, atau akses log keamanan. Bu Karina menggeleng. Semua data proyek Alpha di-host di data center itu,
termasuk backup harian. Itulah kelemahan terbesarku. Aku terlalu bergantung pada satu sistem keamanan yang dipercayakan pada tim IT yang dipimpin oleh rekan Chandra. Lalu apa yang Anda miliki secara fisik, yang tidak diketahui Chandra? Desak Maya. Bukan uang, bukan dokumen perusahaan. Pikirkan sesuatu yang pribadi, sesuatu yang biasa. Karina berpikir keras. Wajahnya berkerut. Hanya laptop pribadiku yang lama. Sudah setahun tidak kupakai. Tapi semua data audit itu ada di server, bukan di laptop. Laptop itu, kata Maya. Nadanya mendesak. Siapa yang menginstal perangkat lunak akuntansi dan audit di kantor Anda? Tim IT. Tim Chandra. Jawab Bu Karina. Itu berarti jika Chandra telah merencanakan ini, ia mungkin sudah menanamkan backdoor atau semacam pemantauan di sistem kantor. Tapi dia tidak akan repot dengan laptop pribadi Anda yang sudah usang, kan? Simpul Maya. Ambil laptop itu. Sekarang. Bu Karina mengambil kunci mobilnya dengan tangan gemetar. Aldi menahannya. Aku ikut. Karina. Tidak aman bagimu sendirian. Tidak. Potong Maya. Aldi tetap di sini. Kamu adalah arsitek. Kamu harus menganalisis angka-angka di berkas ini. Aku dan Bu Karina yang akan mengambil laptop. Beritahu aku di mana alamat penthouse Anda. Meskipun Bu Karina CEO, ia menuruti permintaan Maya tanpa membantah. Kepercayaan diri Maya yang tanpa emosi adalah jangkar yang mereka butuhkan. Misi pagi buta ke penthouse. Pukul 3.30 pagi. Maya mengemudi mobil Bu Karina yang mewah menuju penthouse-nya. Suasana di dalam mobil terasa canggung. Mengapa kau melakukan ini, Maya? Tanya Bu Karina, memecah keheningan. Kau punya alasan untuk membenciku dan membiarkan aku dan Aldi jatuh. Kau bahkan mengemas kopernya. Koper itu adalah masalah pribadi, Bu Karina. Ini adalah masalah hukum. Saya tidak ingin suami saya dituduh sebagai kaki tangan penipuan. Dan saya tidak bodoh. Saya tahu kapan harus memilih pertempuran. Jawab Maya dingin. Selain itu, saya suka memecahkan teka-teki, dan Chandra ini adalah teka-teki yang menjengkelkan. Setibanya di penthouse mewah Bu Karina, yang terletak di lantai teratas gedung pencakar langit, Maya langsung menuju ruang kerja. Mereka menemukan sebuah laptop MacBook Pro usang tersembunyi di laci bawah lemari besi kecil. Tolong, temukan sesuatu di sini, pinta Bu Karina, menyerahkan laptop itu. Maya menyalakan laptop. Sistemnya lambat, tetapi intinya ada di sana. Sebagai kurator data, Maya tahu bahwa bahkan ketika data utama dihapus, ada jejak kecil di mana-mana, metadata. Ia tidak mencari dokumen audit. Ia mencari pola keanehan. Log aktivitas jaringan. Maya mencari riwayat koneksi jaringan. Dia menemukan log koneksi yang tidak biasa ke data center kantor selama 3 malam terakhir, yang dibuat oleh laptop Bu Karina yang seharusnya tidak digunakan. Jejak perangkat lunak. Dia memeriksa folder program. Ada program kecil, tersembunyi, yang ditandai sebagai utility exe, yang tidak dikenal. Maya segera menyalin file tersebut ke flash drive kecil yang selalu ia bawa, tanpa membukanya. Metadata file. Ini adalah kunci. Maya tahu Bu Karina sering menerima ringkasan keuangan dalam format PDF. Dia mencari folder downloads dan menemukan sebuah file lama bernama Sumariki 2 PDF. Dia tidak peduli dengan konten filenya, tetapi dengan metadata pencipta file itu. Ini dia, kata Maya, matanya terpaku pada layar. File PDF ini dibuat tahun lalu. Dibuat oleh chandra.bantoro@alpacon.com. Bu Karina tercengang. Tentu saja dia yang membuatnya. Dia direktur keuangan. Bukan itu intinya, balas Maya, menunjuk ke kolom terakhir. Metadata ini juga mencantumkan alamat fisik tempat file itu dibuat. Dia tidak membuatnya di kantor. Dia membuatnya di luar, sekitar 3 km dari data center. Di alamat ini. Maya mengetik alamat itu dengan cepat ke layanan peta daring. Ini adalah alamat sebuah gudang penyimpanan yang disewa. Saya yakin, server Anda yang hilang, Bu Karina, ada di sana.
Chandra tidak membawanya ke rumahnya. Dia menyembunyikannya di gudang sewa. Bu Karina, untuk pertama kalinya, menunjukkan rasa hormat yang nyata kepada Maya. Kita harus segera ke sana. Tunggu, kata Maya, mematikan laptop dengan cepat. Kita punya cukup bukti untuk membuat rencana kita berhasil. Bukti dokumen kertas dari Aldi, log aktivitas jaringan palsu di laptop Anda, dan dugaan lokasi server. Tapi kita tidak pergi ke gudang itu sendirian. Kita harus menghubungi seseorang yang bisa kita percaya untuk menjadi saksi resmi. Maya dan Bu Karina kembali ke rumah, menemui Aldi yang sedang mencoret-coret angka di berkas audit dengan frustrasi. Waktu terus berjalan menuju fajar, dan setiap menit yang terbuang berarti Chandra semakin kuat dalam membangun narasinya. Kami menemukan lokasinya, kata Maya, meletakkan laptop Bu Karina dan flash drive di meja. Ia dengan cepat menjelaskan penemuan metadata yang mengarah ke gudang sewa. Wajah Aldi, yang tadinya tegang, kini menunjukkan sedikit harapan. Gudang sewa? Itu masuk akal. Chandra pasti akan menyimpan server itu dekat, tetapi tidak di properti miliknya. Ini brilian, Maya. Bu Karina mengambil napas dalam-dalam. Maya benar. Kita tidak bisa pergi ke sana tanpa saksi. Aku tidak punya orang di internal yang bisa kupercaya. Semua di bawah Chandra. Aku hanya punya satu orang, tetapi dia tidak akan pernah mau membantu tanpa adanya paksaan. Siapa? Tanya Maya. Jenderal Prabu. Dia adalah pemegang saham terbesar Alpha Konstruksi di luar Dewan Direksi. Seorang pensiunan militer yang sangat menghargai integritas. Jika dia tahu Chandra mencuri data perusahaan, dia akan bertindak. Masalahnya, kami sudah lama berselisih. Dia tidak akan percaya padaku. Dia akan percaya pada bukti, kata Maya. Matanya menatap Bu Karina dengan tajam. Telepon dia. Beritahu dia Anda punya bukti audit yang dicuri, dan Anda butuh dia untuk mendampingi Anda mengambilnya dari gudang sewaan yang disewa oleh Direktur Keuangan Chandra. Gunakan bukti Chandra yang dibuat di luar kantor. Bu Karina ragu, tetapi ancaman penjara lebih menakutkan daripada menghadapi mantan sekutu. Dia mengambil ponselnya. Tangannya masih gemetar, dan menelepon Jenderal Prabu. Konsekuensi pribadi. Saat Bu Karina berada di sudut, berbicara dengan Jenderal Prabu, Aldi mendekati Maya. Ia menyentuh lengan Maya, tetapi kali ini Maya membiarkannya. Kehangatan kulitnya sedikit menenangkan, tetapi jarak emosional mereka masih terasa. Maya, aku minta maaf, bisik Aldi. Bukan hanya karena malam ini. Tapi karena semua rahasia ini, aku membiarkan pekerjaan dan ketakutan menguasai diriku. Aku tidak memberitahumu tentang tekanan Bu Karina, tentang Chandra, tentang risiko itu. Aku mencoba melindungimu dengan merahasiakannya, dan itu justru menghancurkan kepercayaan kita. Maya menatap mata Aldi. Di sana ia melihat kelelahan dan ketulusan. Kerahasiaan adalah pengkhianatan terburuk, Aldi. Aku bisa mengatasi godaan bosmu. Aku tidak bisa mengatasi kebohonganmu yang seolah ingin melindungiku. Itu membuatku merasa bodoh. Ia menunjuk koper di dekat pintu. Itu adalah konsekuensinya. Aku perlu waktu untuk mempercayaimu lagi, tidak hanya sebagai suamiku, tetapi sebagai mitra yang jujur. Tiba-tiba, ponsel Aldi, yang sudah ia isi dayanya kembali, berbunyi. Itu adalah pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu kau tidak tidur dengan Karina. Aku tahu kau pulang. Kau membawa berkas kertas itu bersamamu, kan? Kembalikan. Atau besok, istrimu akan melihat bagaimana kariermu dan reputasimu terbakar habis di berita. Pilihan ada di tanganmu. Jangan libatkan siapapun. Itu adalah Chandra. Ancaman itu nyata dan ditujukan langsung pada Maya. Kepucatan Aldi kembali. Lihat, kata Aldi, menunjukkan ponselnya. Dia memantau kami. Dia sudah tahu kami tidak bersamanya, dan dia sekarang mengancammu. Kerapuhan Bu Karina. Bu Karina kembali. Matanya tegas. Jenderal Prabu akan bertemu kami di gudang sewa dalam 1 jam. Dia membawa tim keamanan pribadinya.
Maya kemudian menunjukkan ancaman Chandra pada Aldi. Wajah Bu Karina yang tadinya tegas, kini merosot. Dia bahkan mengancam istrimu. Ini bukan hanya permainan bisnis lagi, ini adalah kejahatan terorganisir. Untuk pertama kalinya, Bu Karina terlihat benar-benar rapuh, bukan karena kehilangan kekuasaan, melainkan karena ia menyeret orang tak bersalah, Maya, ke dalam perangnya. Aku bersumpah, Maya, aku akan memastikan kau aman, dan aku akan menjamin karir Aldi setelah ini selesai. Maya mengambil kunci mobil Bu Karina lagi. Tidak ada jaminan, Bu Karina. Kita akan melakukan ini bukan untuk karir, tetapi untuk kebenaran. Chandra bergerak cepat. Kita juga harus begitu. Pukul 4.30 pagi. Mereka bertiga, aliansi yang paling aneh, siap menghadapi fajar yang penuh bahaya. Aldi menggenggam erat berkas audit di tangannya. Bu Karina memiliki janji Prabu, dan Maya memiliki flash drive berisi jejak digital dan alamat gudang. Konfrontasi sudah dekat. Langit di timur mulai memudar, berubah dari hitam pekat menjadi ungu gelap. Waktu yang krusial sebelum fajar benar-benar menyingsing dan dunia kantor terbangun. Pukul 4.55 pagi, mobil Bu Karina berhenti di kawasan industri yang sunyi dan remang-remang. Mereka tiba di gudang sewa seperti yang diinstruksikan Maya. Tempat itu dipenuhi deretan kotak penyimpanan baja yang identik, diselimuti keheningan yang menyeramkan. Di sudut, di samping truk kargo besar yang diparkir, sudah menunggu Jenderal Prabu. Ia adalah pria tua yang berwibawa dengan rambut memutih, mengenakan jaket kulit tebal dan syal. Di belakangnya berdiri dua pria berbadan besar berpakaian hitam, tim keamanan pribadinya. Kehadiran mereka membawa aura otoritas dan ancaman yang nyata, jauh lebih efektif daripada kepanikan Bu Karina. Jenderal Prabu tidak membuang waktu. Dia menatap Bu Karina dengan tatapan dingin, lalu matanya beralih ke Aldi dan Maya, yang berdiri rapat di samping Bu Karina, sebuah pemandangan yang aneh. Karina, jelaskan dengan cepat. Aku meninggalkan tidurku untukmu. Jika ini lelucon bisnis, kau akan menyesal, ujar Prabu, suaranya dalam dan bergetar karena ketidakpuasan. Bu Karina menelan ludah, meninggalkan keangkuhannya sepenuhnya. Jenderal, ini bukan lelucon. Chandra mencuri server data center audit proyek Alpha. Dia membakarnya untuk menutupi jejak. Dia ingin menjatuhkanku dan timku, termasuk Aldi. Kami tahu server itu ada di salah satu gudang di sini, yang disewa atas namanya. Maya melangkah maju, mengambil alih presentasi. Dia tahu Bu Karina terlalu emosional untuk meyakinkan Prabu. Jenderal, nama saya Maya, istri Aldi. Saya menemukan alamat ini menggunakan metadata dari file lama di laptop pribadi Bu Karina. Ini gudang sewa nomor 41B. Bukti digital menunjukkan file dibuat di lokasi ini. Maya menyerahkan flash drive itu pada salah satu pengawal Prabu. Di dalam ini ada metadata yang mengkonfirmasi penyewaan gudang ini di bawah nama Chandra, dan log aneh yang menautkan perangkatnya dengan data center yang terbakar. Prabu menatap Maya, terkejut dengan ketenangan dan ketajaman wanita itu. Ia mengangguk pada pengawalnya. Konfrontasi di gudang. Tepat saat pengawal Prabu bergerak menuju gudang 41B, sebuah mobil hitam mencurigakan melaju kencang dan berhenti di dekat gerbang. Pintu terbuka, dan yang keluar adalah Chandra, direktur keuangan, didampingi dua pria berpenampilan kasar, bukan pengawal perusahaan, melainkan preman sewaan. Chandra melihat Jenderal Prabu, dan wajahnya langsung berubah dari licik menjadi panik, sama pucatnya dengan Aldi dan Bu Karina beberapa jam yang lalu. Karina, Prabu, apa yang kalian lakukan di sini? Teriak Chandra. Suaranya dipenuhi rasa takut yang bercampur amarah. Ini urusan pribadi. Kalian melanggar batas. Aku melanggar batas? Balas Prabu. Nadanya kini mengambil otoritas seorang jenderal. Kau yang mencuri data perusahaan. Kau yang membakar data center. Dan kau yang mengancam istri dari salah satu karyawan terbaik kami. Kau melanggar hukum, Chandra. Aku tidak melakukan apa-apa. Karinalah yang menggunakan perusahaan cangkang untuk menggelapkan dana. Chandra menunjuk dengan marah ke Bu Karina.
Tanyakan saja pada suaminya. Aldi menemukan bukti pembayaran off the book itu. Aldi melangkah maju, berdiri di samping Maya. Aku menemukan berkas itu, Chandra, dan itu memang praktik yang salah. Tapi berkas itu hanya menunjukkan perpindahan 15%. Server yang kamu curi akan menunjukkan perpindahan dana yang jauh lebih besar dan berlebihan yang dilakukan olehmu atas nama Surya Bakti Abadi, setelah kamu mengambil alih kendali data center. Saat konfrontasi sengit terjadi, pengawal Prabu sudah berhasil membuka gudang 41B. Lampu gudang kecil menyala, dan di dalamnya, teronggok 3 unit server besar milik perusahaan. Perangkap terbongkar. Lihat, Chandra, kata Jenderal Prabu, menunjuk ke gudang. Kau menyimpan properti perusahaan yang dicuri di gudang sewa atas namamu. Dan kau mengancam orang-orangku. Chandra, dalam keputusasaan, memberi isyarat kepada kedua preman di belakangnya. Ambil datanya. Hancurkan server itu. Kedua preman itu bergerak cepat. Tetapi tim keamanan Prabu, yang terlatih secara militer, bergerak lebih cepat. Perkelahian singkat terjadi, tetapi tim Prabu dengan sigap melumpuhkan kedua preman itu. Chandra mencoba melarikan diri, tetapi Aldi, yang didorong oleh amarah karena ancaman terhadap Maya dan rasa bersalahnya sendiri, mengejar dan menjatuhkan Chandra ke aspal yang dingin. Kau menghancurkan pernikahan kami dengan kebohongan, Chandra. Dan kau akan menghancurkan karierku demi egomu. Hardik Aldi menahan Chandra dengan lututnya. Maya berjalan mendekat, mengambil ponsel Chandra yang jatuh. Ia melihat pesan terakhir yang ia kirimkan kepada Aldi, ancaman terhadapnya. Maya menatap Chandra yang kini tak berdaya. Kau bukan hanya ingin menjadi CEO, Chandra. Kau ingin menghancurkan semua orang yang berani sukses. Tapi kau meremehkan satu hal. Seorang istri yang dituduh bodoh, ternyata lebih pintar dari seluruh rencana licikmu. Jenderal Prabu memanggil polisi. Babak konfrontasi berakhir. Server diamankan. Matahari mulai terbit, dan cahaya pagi menerangi wajah mereka. Jam menunjukkan pukul 6.30 pagi. Fajar telah menyingsing sepenuhnya, menyinari kekacauan di gudang sewa dengan cahaya kebenaran yang dingin. Chandra dan kedua premannya telah dibawa pergi oleh polisi. Server-server yang dicuri telah diamankan oleh tim Prabu, yang juga memastikan semua bukti dikumpulkan dengan prosedur yang benar. Akhir konflik korporat. Jenderal Prabu berdiri di samping Bukarina, yang kini tampak lelah tetapi lega luar biasa. Aku akan memanggil rapat darurat Dewan pagi ini, kata Prabu kepada Karina. Bukti ini, termasuk server, dokumen dari Aldi, dan log dari laptop pribadimu yang ditemukan Maya, lebih dari cukup. Chandra akan disingkirkan, dan akan ada audit penuh terhadap PT Surya Bakti Abadi. Prabu menoleh ke Maya. Anda adalah penyelamat perusahaan ini, Nyonya. Kecepatan dan ketenangan Anda sungguh luar biasa. Karina, kamu beruntung memiliki Maya sebagai sekutu, bahkan jika ia adalah istri dari bawahanmu. Bu Karina mengangguk tulus. Aku mengakui kesalahanku, Jenderal, dan terutama kepadamu, Maya. Aku tahu kata-kata tidak cukup untuk menghapus apa yang terjadi di telepon, tetapi aku sungguh menyesal. Aku akan memastikan Aldi mendapat pengakuan penuh atas proyek ini dan keberaniannya. Rekonsiliasi 3 pihak. Setelah Jenderal Prabu dan timnya pergi, hanya tersisa Maya, Aldi, dan Bu Karina. Keheningan yang tercipta kini terasa berbeda. Hening karena kelelahan, bukan karena ketegangan. Aku akan memberimu cuti, Aldi, kata Bu Karina. Cuti 2 bulan, dibayar penuh. Aku tidak butuh kamu di kantor sampai kamu menyelesaikan masalah pribadimu. Tapi satu hal, aku menawarkan posisi kepala arsitek senior, dengan saham bonus. Kamu pantas mendapatkannya. Aku tidak akan pernah lagi mencoba menguasaimu atau meremehkan integritasmu. Aldi mengangguk perlahan. Terima kasih, Bu Karina. Tapi yang paling penting, jujurlah. Hentikan praktik abu-abu itu. Bu Karina tersenyum kecil. Aku sudah belajar pelajaran termahal malam ini. Aku akan bersih. Ini janji. Ia menatap Maya sekali lagi,
membungkuk sedikit. Sebuah isyarat yang hampir tidak pernah ia berikan kepada siapapun. Tolong, jagalah Aldi. Dia lebih kuat dari yang kukira. Kemudian, Bu Karina pergi, meninggalkan mereka berdua sendirian di ambang fajar. Kejelasan hubungan. Aldi berbalik menghadap Maya. Mata mereka bertemu. Tidak ada lagi kepalsuan. Tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada dua orang yang sangat lelah dan terluka. Aku pulang, kata Aldi. Suaranya pelan. Koper ada di pintu, jawab Maya, menunjuk ke rumah mereka. Aldi tidak membantah. Dia menganggukkan kepalanya. Aku tahu. Dan itu pantas aku terima. Aku akan tidur di sofa. Aku tidak akan menyentuhmu, tidak akan memaksakan apapun, sampai kamu merasa aku pantas mendapatkan kepercayaanmu kembali. Maya berjalan mendekat, bukan untuk memeluknya, melainkan untuk menyentuh bekas jelaga di pipi Aldi. Kamu berbohong kepadaku, Aldi. Bukan tentang wanita lain, tetapi tentang dirimu sendiri, tentang krisis di kantor, dan tentang tekanan yang kamu hadapi. Kamu menutup diri dariku. Itu menyakitkan. Aku janji, tidak akan ada lagi rahasia. Aku tidak akan lagi mencoba menjadi pahlawan yang melindungi tanpa kejujuran. Aku membutuhkanmu, Maya, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai mitra yang lebih cerdas dan lebih kuat dariku. Aku Aldi. Maya mengambil tangannya, menggenggamnya erat, bukan dengan gairah romantis, melainkan dengan ikatan aliansi yang baru ditemukan. Kalau begitu, kita urus dulu rumah ini. Kita ambil liburan 2 bulan yang kamu janjikan. Kita mulai dari nol, tapi dengan kejujuran penuh. Mereka berjalan kembali ke mobil Bu Karina, kelelahan, tetapi dengan beban yang terangkat. Saat mereka tiba di depan rumah, matahari sudah terbit tinggi. Koper Aldi masih tergeletak di dekat pintu masuk. Aldi menatap koper itu lama sekali, lalu menoleh ke Maya, tersenyum lemah. Haruskah aku membawanya masuk? Tanya Aldi. Maya tersenyum, senyum yang rapuh tetapi tulus. Tidak perlu terburu-buru. Kita tinggalkan saja di sana untuk hari ini. Tapi, bawakan aku rendang yang sudah dingin itu. Aku sangat lapar. Mereka melangkah masuk. Drama jam 1 pagi itu telah berakhir, tetapi fajar hari baru membawa kejelasan yang mereka butuhkan. Pernikahan mereka mungkin hancur oleh kebohongan, tetapi aliansi yang lahir dari krisis telah memberi mereka kesempatan untuk membangunnya kembali di atas dasar kepercayaan yang tak tergoyahkan.